dan mengembangkan kreativitas. Pada acara medali episode 9 ini secara khusus dilaksanakan untuk mengakomodir pelaksanaan sharing knowledge pegawai BPS Provinsi Jawa Timur yang telah menyelesaikan masa tugas belajarnya. Jadi nanti akan ada dua orang, yaitu Ibu Anita Rafikasin akan menyampaikan tema atau judul pengaruh jaminan pensiun terhadap keputusan bekerja penduduk lanjut usia di Indonesia tahun 2023. Yang kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, dengan narasumber Ibu Kristiayu Natalia dengan judul Transisi Pekerja, Blue Collar, dan Dinamika Pasar Tenaga Kerja di Indonesia. Jadi dua tema itu yang akan disampaikan pada siang hari ini. Saya berharap dari sharing knowledge dengan kedua narasumber, kita dapat memperoleh insight atau ilmu pengetahuan baru terkait pemanfaatan data yang selama ini kita hasilkan, sehingga dapat diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan adanya kegiatan medali ini diharapkan mampu memenuhi tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan implementasi core value berakhlak untuk perilaku kompeten dan adaptif. Yang kedua, memberikan kesempatan dan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dari pegawai. Dan yang ketiga, untuk memperkuat sistem statistik nasional. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkolaborasi dan bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti acara medali episode 9 ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara medali episode 9 dengan tema Sharing Knowledge Pegawai BPS Pasca Tugas Belajar, memotret ketenagakerjaan Indonesia berdasar data Susenas dan Sakernas secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi upaya kita semua dalam membangun bangsa dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Satrio. Untuk itu, pada siang hari ini kita akan menyimak paparan dari Saudara Anita Rafika Zain yang baru saja menyelesaikan tugas belajar pada Universitas Gadjah Mada dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Kristi Ayu Natalia yang baru saja menyelesaikan tugas belajar dari Universitas Brawijaya. Kepada Mbak Anita Rafika Zain, kami persilahkan untuk memaparkan hasil tesisnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. saya, gimana Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Rafika Zain dari BPS Kabupaten Nganjuk.
Ya, di sini saya akan memaparkan tentang hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Jaminan Pensiun terhadap Keputusan Bekerja Penduduk Lanjut Usia di Indonesia tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta medali. Paparan akan saya mulai dari latar belakang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Beasiswa saya ini disponsori oleh Puspi di Klaten Bappenas, program studi Magister Ekonomika Pembangunan MEP, Universitas Gajah Mada dengan masa studi 1 tahun 4 bulan. Judul tesis Pengaruh Jaminan Pensiun terhadap Keputusan Bekerja Penduduk Lanjut Usia di Indonesia tahun 2023 dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Desember 2024. Pada saat ini, fenomena lansia ini belum menjadi isu yang gencar di Indonesia karena pemerintah masih fokus pada penduduk usia produktif. Namun ini sudah menjadi perhatian beberapa peneliti dan beberapa berita seperti yang saya tampilkan. Belum kaya lansia Indonesia masih banyak bekerja. Mengapa masih banyak lansia bekerja 40 jam seminggu? 70% orang Indonesia tidak punya dana pensiun dan terancam merana saat lansia. Warga lansia masih banyak yang bekerja dengan gaji yang menyedihkan. Nah, terkait jaminan pensiun, sudah beberapa penulis juga menilai pentingnya ini, yaitu karena lansia ini tidak hanya tanggung jawab anak cucu, tapi juga tanggung jawab negara. Tanpa uang pensiun dan jaminan hari tua, masih banyak lansia terjerat kemiskinan dan terpaksa bekerja. Dan seberapa urgensinya jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dari isu yang merebak di Indonesia itu, saya tertarik untuk meneliti tentang penduduk pada usia lansia. Terlihat Indonesia saat ini telah mengalami fenomena aging population yang dimulai pada tahun 2021, yaitu menurut Adiotomo dan Mujahid 2014 bahwa fenomena aging population itu apabila presentase lansia mencapai 10% lebih. Jumlah penduduk ini diproyeksi akan terus meningkat hampir 2 kali lipat, sekitar 22% pada tahun 2050. Kenapa ini menjadi penting? Jika kita lihat dengan negara lain, seperti Jepang, Filipina, Thailand, dinamika pendapatan dan konsumsi lansia di Asia ini menunjukkan disparitas yang menarik. Di Jepang terlihat di sisi sini bahwa seiring bertambahnya usia, pendapatan dari aktivitas bekerja cenderung menurun, tetapi konsumsi tetap terjaga. Hal ini mengindikasikan adanya tabungan hari tua atau sistem perlindungan sosial yang memadai, sehingga memungkinkan lansia untuk terus mempertahankan konsumsi mereka meski telah pensiun. Nah, sebaliknya, untuk di negara Indonesia sendiri, terlihat di sini bahwa eh, ketika memasuki usia lansia, konsumsi lansia itu cenderung sedikit turun. Nah, di sini lansia masih bergantung pada pendapatan yang bersumber dari aktivitas bekerja. Terlihat di sini aktivitas bekerjanya masih cukup tinggi dibandingkan seperti negara Jepang. Struktur hal ini bisa disebabkan karena struktur pendidikan yang rendah dan di Indonesia kita ketahui sendiri bahwa dominasi sektor informal menjadi salah satu faktor yang menghambat akses lansia terhadap jaminan pensiun. Di Indonesia sendiri, eh, jaminan pensiun, jaminan hari tua atau jaminan yang mengcover lansia itu biasanya diberikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berada di sektor formal. Selanjutnya, kita lihat juga pada tahun 2023, ini terlihat dari angka statistik 85,25% lansia bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial lengkap dan menerima upah yang relatif rendah. Rata-rata upah pekerja lansia pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,71 juta rupiah, jauh lebih kecil dibanding rata-rata upah pekerja secara keseluruhan yang mencapai 3,17 juta rupiah. 3 juta 170 ribu rupiah. Dan ini terlihat bahwa semakin tahun semakin bertambah itu lansia cenderung bekerja.
Penduduk lansia yang memutuskan bekerja pada tahun 2014 sebesar 47,48%, kemudian meningkat menjadi 53,93% pada tahun 2023. Skema kebijakan yang belum optimal dalam menjangkau penduduk dengan tingkat pendidikan rendah dan riwayat pekerjaan yang berada di sektor tidak memberikan fasilitas jaminan pensiun, hal ini mengakibatkan kelompok tersebut rentan mengalami kesulitan ekonomi setelah memasuki masa lansia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, hanya sekitar 9,43% dari total penduduk lansia di Indonesia yang menerima jaminan pensiun. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana jaminan pensiun memiliki pengaruh terhadap keputusan bekerja penduduk lanjut usia? Data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023 dengan cakupan penelitian penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Variabel outcome-nya yaitu status bekerja lansia dan jam kerja lansia sesuai dengan penelitian terkait. Variabel pertama yaitu status bekerja diambil dari rincian Susenas R703 dan R705 dan jam kerja diambil dari rincian 709. Variabel interest atau variabel utamanya yaitu jaminan pensiun diambil dari pertanyaan Susenas pada rincian 2201A. Dan variabel kontrolnya merupakan karakteristik lansia, yaitu program perlindungan sosial lainnya seperti jaminan hari tua dan jaminan kesehatan dan lain-lain, status KRT, status kepala rumah tangga, status perkawinan, jenis kelamin, domisili, umur, jumlah ART di atas 15 tahun, pengeluaran per kapita, dan lama sekolah. Untuk analisis selanjutnya, saya menggunakan regresi logistik Binel untuk estimasi probabilitas lansia bekerja dan regresi OLS untuk estimasi jam kerja. Karena ini menggunakan data Indonesia, saya menggunakan kontrol regional fixed effect yang membagi wilayah Indonesia menjadi 6 kelompok besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Maluku dan Papua. Dari hasil penelitian saya, setelah saya melakukan pengolahan datanya, didapatkan bahwa presentase penduduk lansia bekerja di Indonesia itu sebesar 50,92%. Dan yang memiliki jaminan pensiun hanya sekitar 9,79%. Dari karakteristik penduduk lanjut usia terlihat bahwa memang mayoritas lansia itu kecil memiliki program perlindungan sosial seperti jaminan hari tua hanya 6% saja, PKH hanya 15%, atensi lansia hanya 2,88%. Dan mayoritas lansia ini masih berstatus kepala rumah tangga. Terlihat dari lansia, kelompok lansia 55,32% berstatus lansia dan yang memilih untuk bekerja berstatus KRT itu sebesar 72,72%. Mayoritas lansia berstatus kawin, jenis kelaminnya perempuan, tapi yang bekerja mayoritas adalah laki-laki 64,09%, berdomisili di perkotaan, mayoritas berdomisili di perkotaan. Untuk pekerja lansia sendiri lebih banyak yang di perdesaan. Nah, di sini terlihat bahwa lansia yang memutuskan untuk bekerja itu mayoritas berpendidikannya rendah. Karena memang untuk lansia saat ini pendidikannya terpusat pada sampai SD saja, 1 sampai 6 tahun. Nah, untuk pengeluaran per kapita ini sebesar 1,5 juta, yang pekerja 1,4 juta. Dan jam kerja pekerja lansia ini cukup tinggi, yaitu per minggunya 37 jam atau hampir 38 jam. Nah, ini yang menjadi menarik, kita bisa melihat bahwa proporsi penduduk lansia yang bekerja, jika kita telisik berdasarkan usia dan lama sekolah, terlihat bahwa lansia yang pendidikannya rendah, yang warna biru tua dan orange ini, mereka yang lebih banyak bekerja dibanding lansia yang pendidikannya tinggi. Dan ketika saya pisah lagi datanya menjadi laki-laki dan perempuan, ternyata hampir
90% lansia laki-laki yang mulai lansia di atas di usia 60 sampai 61 tahun, hampir 90% lansia berjenis kelamin laki-laki dan pendidikannya rendah masih bekerja. Sedangkan untuk perempuan itu sekitar hampir menyentuh angka 60%. Ini cocok dengan dinamika di Indonesia bahwa memang laki-laki ini dibebankan untuk menjadi pencari nafkah utama. Nah, di sini hasil dari regresi saya, hasil dari analisisnya bisa terlihat bahwa memang kepemilikan jaminan pensiun itu menurunkan probabilitas lansia untuk bekerja sebesar 7,5 hingga 16,7%. Ketika diinteraksikan dengan lama sekolah, yaitu yang pada variabel JPLS, terlihat bahwa tambahan 1 tahun pendidikan bagi lansia yang menerima jaminan pensiun menurunkan probabilitas mereka untuk bekerja sebesar 0,28 sampai dengan 0,61%. Begitu pula ketika diinteraksikan dengan laki-laki, juga memiliki pengaruh, probabilitasnya lebih rendah untuk bekerja dibandingkan lansia yang tidak menerima jaminan atau berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya bahwa jaminan pensiun signifikan mengurangi probabilitas lansia untuk bekerja. Lansia dengan pendidikan yang tinggi dan yang menerima dana pensiun memiliki probabilitas untuk tidak bekerja lebih besar dibandingkan lansia dengan pendidikan rendah yang juga menerima dana pensiun. Sebenarnya lansia bekerja itu baik, berarti menunjukkan produktivitas. Tapi jika kita lihat pada dinamika Asia seperti Jepang tadi, karena Indonesia itu masih pendidikannya rendah dan mayoritas bekerja pada sektor informal yang tidak memberikan jaminan pensiun serta upahnya rendah, ini menjadi PR untuk pemerintah apakah benar-benar lansia itu bekerja karena produktivitas atau mereka terpaksa bekerja padahal kondisi kesehatannya sudah menurun. Selanjutnya, untuk hasil estimasi jam kerja mendukung hasil estimasi probabilitas lansia yang sebelumnya bahwa penerima jaminan pensiun terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap jam kerja lansia. Lansia yang menerima jaminan pensiun mengalami penurunan jam kerja sebesar 1,26 sampai dengan 7,8 jam per minggu. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Vilho bahwa akses ke manfaat pensiun mengurangi jumlah jam kerja total lansia per minggu. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu jaminan pensiun berpengaruh signifikan mengurangi probabilitas lansia untuk bekerja, terutama bagi lansia dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lansia laki-laki memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bekerja dibanding dengan lansia perempuan. Jaminan pensiun lebih efektif dalam menurunkan probabilitas bekerja pada lansia laki-laki. Namun, ini mungkin juga menjadi evaluasi kita bersama. Penelitian ini tidak membahas secara rinci pekerjaan yang dilakukan oleh lansia semasa usia produktif. Jadi kita tidak mengetahui apakah lansia sebelumnya itu bekerja pada sektor formal maupun informal, serta tidak mengetahui motivasi atau alasan lansia bekerja pada usia lanjut karena keterbatasan data yang tersedia pada Survei Sosial Ekonomi Nasional. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menggunakan data panel yang meliputi beberapa tahun, serta menambah variabel yang lebih detail mengenai jenis pekerjaan dan kondisi ekonomi rumah tangga. Implikasinya, pemerintah sebaiknya memperluas cakupan jaminan pensiun bagi lansia, terutama bagi kelompok yang lebih rentan secara ekonomi. Dengan demikian, lansia memiliki kesempatan untuk menikmati masa pensiun dengan lebih layak dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di usia lanjut. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia di masa tua. Ketiga, pemerintah dapat mengembangkan program-program khusus yang memberikan peluang alternatif bagi lansia untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus terus bekerja secara fisik, seperti pelatihan kewirausahaan atau usaha berbasis komunitas. Nah, berdasarkan standar ILO Konvensi No. 102 tahun 1952,
pemerintah perlu menetapkan rasio penggantian pensiun minimal 40% dari upah terakhir yang didapatkan selama bekerja untuk memastikan lansia dapat mempertahankan standar hidup layak. Nah, ini misalnya PNS itu ada gaji dan tunjangan kinerja. Nah, ketika pensiun pendapatannya itu menurun drastis, nah itu mampu untuk mengurangi standar hidup yang layak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Anita Rafika Zain. Menarik sekali ya, walaupun setelah ini kita lanjut dulu paparan dari Mbak Kristi Ayu. Meskipun Bapak Ibu sekalian barangkali sudah ada banyak pertanyaan yang terinsight dari paparannya Mbak Anita. Ini kan tentang tenaga kerja ya, tentang kemiskinan. Biasanya yang paling sering kita ditanyain oleh stakeholder. Nah, mudah-mudahan dari paparannya tadi dapat meningkatkan, dapat memantik lah hal-hal yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Namun sebelum itu, mari kita simak lagi paparan berikutnya dari Mbak Kristi Ayu yang akan memaparkan tesisnya yang berjudul Transisi Pekerja Blue Collar dan Dinamika Pasar Tenaga Kerja di Indonesia. Kepada Mbak Kristi Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia Sujiati atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin sebelumnya untuk saya share screen. Mohon maaf Mbak Anita, boleh minta tolong diturunkan dulu share screen. Baik, mohon izin, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ya, sudah baik. muncul. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon perkenannya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seperti tadi Mbak Anita dari tesisnya yaitu tentang transisi pekerja blue collar dan dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit laporan singkat terkait pelaksanaan tugas belajar sama dengan Mbak Anita tadi. Saya mendapatkan sponsor beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas dan sudah menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun 4 bulan di Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya dan telah menyelesaikan tesis dan dalam tesis ini dari tesis ini sudah terbit 3 artikel ilmiah, 1 terbit dalam Proceeding International Conference, kemudian 2 artikel telah terbit dalam jurnal terakreditasi Sinta 2. Dan berikutnya izin melaporkan juga selama pelaksanaan tugas belajar, saya juga berkolaborasi riset dengan para akademisi di Universitas Brawijaya serta mahasiswa program magister dan doktor untuk menulis beberapa artikel ilmiah. Sudah ada 5 yang terbit Bapak Ibu, jadi nanti silahkan kalau ingin main-main baca-baca artikel. Dan ini semua menggunakan data mikro Sakernas yang kita otak-atik setiap hari itu di keseharian kita. Nah, kita akan melihat dari penelitian ini nanti juga menggunakan data Sakernas. Baik, saya akan masuk ke penjelasan atau beberapa pemaparan terkait dengan tesis saya kemarin. Jadi ceritanya ini berbicara tentang tantangan pasar kerja, labor market challenges, future of work. Seperti apa sih masa depan dari ketenaga kerjaan, baik secara global maupun juga yang dirasakan di Indonesia. Nah, ada penelitian dari JP Morgan, Bapak Ibu, yang menyatakan bahwa recovery setelah pandemi itu bentuknya bukan bounce back, jadi bukan kembali lagi ke kondisi awal seperti sebelum pandemi, tapi lebih menyerupai huruf K, atau disebut the K-shaped recovery. K-shaped recovery ini menjelaskan bahwa perusahaan atau usaha atau orang-orang yang melek dengan teknologi, yang paham dengan teknologi ini akan bertumbuh pesat ya istilahnya ke huruf K yang atas, sementara mereka yang menjalankan small business atau usaha kecil, mereka yang miskin dan mereka yang tergolong dalam pekerjaan blue collar ini justru tertekan terus ke bawah atau terhambat pemulihannya.
Jadi ini terkait dengan automation and the future of work di Indonesia, seperti yang sudah diteliti oleh McKinsey di tahun 2019. Di sini terlihat bahwa akan ada ya, diramalkan nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, namun kabar baiknya juga akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Namun pertanyaannya, kemana larinya orang-orang yang tidak mampu beradaptasi misalnya? Yaitu mereka yang ada di K-shape tadi yang di bagian bawah. Contohnya adalah pekerja blue collar. Jadi Indonesia ini didominasi oleh pekerja yang kategorinya blue collar, dan dari data Sakernas juga kita lihat bahwa sejak pandemi sampai tahun 2022 misalnya, itu masih terdapat sepertiga dari pekerja blue collar yang masih belum bisa kembali bekerja. Jadi diperlukan strategi untuk menjamin pemulihan yang inklusif. Jadi walaupun mungkin nanti pemulihannya ini bentuknya huruf K tadi, tapi bagaimana K yang ke bawah ini bisa diselamatkan atau dihindarkan dari kerentanan yang lebih berat sehingga menjamin pemulihan yang lebih inklusif. Nah, sebelum kita jauh membahas siapa sih pekerja blue collar ini? Nah, jadi pekerja blue collar ini diklasifikasikan dari beberapa referensi dari Euro, kemudian dari ILO juga. Ini diklasifikasikan berdasarkan kode KBJI, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Saya coba cuplik dari kuesioner Sakernas, ini Sakernas 2023. Nah, itu ada pertanyaan kode KBJI. Nah, dari kode KBJI inilah yang diambil satu digit pertamanya ini untuk mengklasifikasikan mana yang blue, mana yang white collar. Nah, blue collar itu siapa? Itu yang kategorinya di dalamnya termasuk pekerja terampil pertanian, kemudian pekerja pengolahan, operator dan perakit mesin, serta para pekerja kasar. Dan mereka ini tentunya rentan dengan misalnya ada kemajuan teknologi ataupun automasi. Nah, kemungkinan besar mereka yang terkena dampaknya lebih berat dibandingkan mereka yang white collar atau yang posisinya berada di posisi manajerial, profesional, atau tenaga penjualan dan sebagainya. Dan kedua jenis pekerja ini, baik blue maupun white, ini tersebar dalam status pekerjaan formal maupun informal, kemudian dalam berbagai lapangan usaha dan berbagai tingkat keterampilan. Ada yang high dan ada yang low skill. Nah, dalam penelitian ini, coba saya ringkas dari tesis saya. Ini ada diagram ya, amatan penelitian. Jadi ini sebenarnya berangkat dari amatannya Sakernas nih Bapak Ibu. Nah, ada penduduk bekerja itu dibagi menjadi white dan blue collar. Nah, yang blue collar ini ada dua kondisi. Ada mereka yang tetap bekerja, jadi bekerja terus, dan ada yang mengalami atau sempat berhenti bekerja. Nah, yang berhenti bekerja ini kita mau lihat apakah mereka melakukan transisi. Nah, transisi ini sebagai bentuk upaya adaptasi mereka. Transisinya seperti apa sih? Apakah mereka ketika berhenti bekerja ini kemudian tetap menganggur atau bukan angkatan kerja? Ini saya gabung menjadi satu kategori. Kemudian ada juga yang berhasil kembali bekerja, baik menjadi pekerja blue collar maupun dia akhirnya pindah ke pekerjaan white collar. Kemudian pertanyaannya atau research question dari penelitian ini bagaimana pengaruh karakteristik individu dan kewilayahan pada pekerja blue collar ini terhadap transisi yang mereka lakukan. Jadi kita juga kami mempertimbangkan faktor kewilayahan di sini. Nanti kita lihat pada hasil penelitian. Lalu how to capture it with Sakernas microdata. Gimana sih kita mengcapture ini dengan data mikro Sakernas? Jadi sebenarnya ini sekaligus sharing apa yang saya dapatkan sepanjang kuliah 1 tahun 4 bulan terakhir ini, bahwa ternyata data mikro Sakernas yang kita kumpulkan ya setahun 2 kali, kemudian dengan berbagai prosesnya itu sebenarnya adalah dataset yang powerful untuk penyusunan kerangka kebijakan ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan ini sangat-sangat powerful ya, menjadi bahan utama, kalau boleh dibilang bahan bakarnya itu ya, dalam menyusun berbagai riset, kemudian kerangka-kerangka kebijakan dan policy atau kebijakan yang diusulkan ya dari penelitian-penelitian yang dibuat di kampus. Berangkatnya dari mana? Dari data mikro atau data Sakernas yang kita sudah biasa bergelut sehari-hari dengan ini.
Jadi dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari data Mikrosakernas Agustus selama 3 tahun, Bapak Ibu, 2021, 2022, dan 2023. Jadi modelnya masing-masing untuk melihat dinamika, gimana sih pergerakan di setiap tahun ini. Dan dari pertanyaan utama yang digunakan di sini adalah apakah berhenti bekerja dari pekerjaan dalam setahun terakhir. Kemudian kalau berhenti, kapan berhenti bekerjanya? Ini digunakan untuk filtering, mengambil yang berhenti bekerja dalam referensi waktu 1 tahun terakhir, untuk menyeragamkan referensi waktunya. Kemudian kode KBJI untuk identifikasi blue dan white collar tadi. Dan ada kode KBLI, ini bisa digunakan untuk melakukan analisis lanjutan. Jadi di tesis saya yang lengkap ada analisis lanjutan melihat bagaimana pergerakan di masing atau dinamika di masing-masing sektor perekonomian. Dan metode analisisnya menggunakan regresi logistik multinomial multilevel, jadi mempertimbangkan level 2-nya. Jadi nggak hanya individu, tapi bicara juga masing-masing kabupaten kota di Indonesia itu kan punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini dipertimbangkan dalam penelitian ini. Nah, saya akan langsung pada hasil atau insight menarik. Saya coba mencuplik, meringkas beberapa insight menarik di sini. Jadi yang pertama berbicara tentang gender. Jadi dari hasil penelitian ini, laki-laki itu akan meningkatkan peluang bertransisi menjadi pekerja blue collar. Tapi perlu dilihat bahwa peningkatan peluang ini, yang biru-birunya ini, terus menurun antar tahun. Jadi awalnya 251 turun terus sampai 195 di sini. Jadi ini mengindikasikan kondisi bahwa perempuan gitu ya, ini mulai masuk nih dalam pekerjaan-pekerjaan blue collar. Jadi kalau kita boleh dibilang dari penelitian ini bisa meneropong ke depan sebagai bentuk early warning di awal ya, bagaimana ternyata perempuan itu mulai masuk juga ke pekerjaan-pekerjaan blue collar ini. Jadi diperlukan beberapa kebijakan juga yang sesuai dengan atau berbasis gender dan mempertimbangkan perempuan ini. Kemudian yang kedua berbicara tentang umur, tadi juga disinggung di penelitiannya Mbak Anita bahwa kita akan ketemu sama aging population, kita akan ketemu dengan lansia yang butuh jaminan dan sebagainya tadi. Nah, dalam penelitian ini juga terbukti bahwa pekerja dengan usia yang semakin tua atau lebih tua itu ya, ini akan tergeser ke pekerjaan-pekerjaan blue collar. Padahal pekerjaan blue collar ini identik dengan pekerjaan kasar, rentan gitu ya, dan membutuhkan tenaga fisik. Nah, justru mereka yang berusia tua ini tergeser ke pekerjaan blue collar. Tentu ini butuh nanti bagaimana kerangka kebijakan yang tepat. Ini dapat menjadi masukan untuk ke depan nanti ketemu aging population juga seperti bagaimana nanti kita memberdayakan orang-orang di usia lanjut ini dengan tetap menjaga atau menjamin menghindarkan mereka dari kerentanan. Dan pekerjaan white collar ini lebih terbuka bagi pekerja dengan usia yang lebih muda, tentunya karena mereka lebih fasih ya dalam menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya hal yang menarik di sini terkait migrasi antar kabupaten kota, misalnya di sini. Jadi mereka yang melakukan migrasi antar kabupaten kota ini meningkatkan peluang transisi menjadi pekerja white collar. Jadi ketika seseorang ini individu ini kehilangan pekerjaan, ketika dia ini statusnya migran antar kabupaten kota, dia akan bertransisinya itu justru naik nih ke pekerjaan white collar. Jadi ada indikasi over education pada migran antar kabupaten kota. Jadi mereka pindah aja dulu, bekerja dulu sedapatnya. Pekerjaan blue collar pun mereka mau masuki gitu. Jadi ketika ada pandemi misalnya atau ada otomasi, mereka kehilangan pekerjaan, mereka akan nembaknya ke pekerjaan yang lebih tinggi, yaitu di pekerjaan white collar ini. Kemudian ini juga terkait dengan human capital, di mana ini sejalan dengan teori yang ada bahwa pendidikan yang menengah tinggi itu akan meningkatkan peluang justru untuk menganggur dan transisi ke white collar, namun menurunkan peluang untuk bertransisi ke pekerjaan blue collar. Jadi mereka yang pendidikannya menengah atau pendidikannya tinggi, mereka ketika kehilangan pekerjaan ini, tentunya lebih memilih untuk lihat aja dulu gitu ya. Ditunggu dulu bagaimana nanti gitu, ketika
sampai mereka menemukan pekerjaan yang cocok dengan mereka, dengan pendidikan yang telah mereka tempuh. Dan selanjutnya di level kabupaten kota, di sini saya coba menggarisbawahi tentang upah minimum kabupaten kota. Jadi hangat menjadi pembicaraan akhir-akhir ini tentang kenaikan upah minimum. Kalau berdasarkan penelitian ini, upah minimum ini konsisten meningkatkan peluang untuk tetap menganggur dan bukan angkatan kerja, dan menurunkan peluang transisi ke pekerjaan blue collar, dan meningkatkan peluang transisi ke pekerjaan white collar. Jadi ini bisa dijelaskan bahwa peningkatan upah minimum yang terjadi ini menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang tenaga kasarnya atau tenaga pekerja blue collar-nya untuk alasan efisiensi dan sebagainya ya, karena keterbatasan mereka dengan peningkatan upah minimum yang terjadi. Namun sebaliknya ini justru akan meningkatkan serapan atau mendorong perusahaan ini untuk merekrut pekerja white collar biar tetap meningkat produksi mereka. Jadi mereka merekrut pekerja-pekerja yang white collar yang lebih familiar dengan teknologi-teknologi baru. Kemudian dalam penelitian ini juga dibahas beberapa karakteristik individual dan juga kewilayahan yang berpengaruh untuk masing-masing sektor perekonomian. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, belum saya bahas secara detail di sini. Nah, saya akan langsung pada policy recommendation atau rekomendasi kebijakan. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi di awal bahwa adanya indikasi transisi perempuan dan pekerja berusia tua ke pekerjaan blue collar, maka perlu untuk mempersiapkan regulasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dan lansia. Contoh pekerja blue collar di sini, misalnya pekerjaan kurir ya, kurir atau juga ojek online dan sebagainya yang mulai mudah ya dimasuki baik untuk perempuan atau mereka yang dengan usia yang lebih tua. Jadi mungkin dapat dibuat adanya misalnya lounge atau tempat istirahat yang khusus bagi perempuan dan bagi lansia misalnya yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang baik terpaksa maupun dengan sukarela masuk dalam pekerjaan ini. Kemudian juga mendukung migrasi antar daerah, misalnya migrasi kabupaten kota tadi, dengan memberikan atau menyediakan platform atau portal yang terintegrasi ya untuk meningkatkan kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja antar daerah. Jadi ketahuan di daerah ini lebih dibutuhkan pekerjaan apa dari sini yang tersedia apa sehingga ketika bermigrasi dia tidak mengalami seperti tadi over educate atau pendidikannya ketinggian nih dengan pekerjaan yang diperoleh di daerah tujuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas program pelatihan. Jadi sifatnya reskilling dan upskilling yang sudah berkemampuan ditingkatkan kemampuannya dan dibuat menjadi lebih adaptif dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Karena sifatnya semakin ke depan, eranya VUCA semakin tidak pasti, kemudian membutuhkan kemampuan adaptasi yang semakin baik dari pekerja-pekerja ini. Dan yang terakhir, dalam kebijakan kenaikan upah minimum, ini perlu diwaspadai untuk juga mempertimbangkan dampak pada keputusan yang diambil oleh pemberi kerja dalam merekrut tenaga kerja blue collar, khususnya mereka yang di pekerjaan formal. Jadi di sini misalnya solusi yang dapat diambil yaitu pemberlakuan kontrak kerja yang sifatnya fleksibel. Saya melakukan kontrak kerja dengan beberapa pekerja ketika sedang musim banyak permintaan atau nanti bisa berhenti jika permintaan yang sudah menurun dalam beberapa klausul-klausul kontrak kerja yang ditetapkan. Terakhir, what's next? Lanjutan, mungkin bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tertarik untuk meneliti terkait tenaga kerjaan, keterbatasan dari penelitian ini bisa menjadi peluang riset berikutnya. Misalnya, memisahkan blue collar-nya berdasarkan formal informal, kemudian berdasarkan skill-nya yang low dengan yang high skill, nanti akan beda ceritanya. Dan penelitian ini belum melakukan analisis terhadap variabel interaksi, misalnya perempuan dan status perkawinannya, gitu digabungkan misalnya menjadi satu variabel, ini belum dilakukan di sini. And many more, dan masih banyak yang lain. Misalnya menggabungkan cerita ya tentang pekerja blue collar ini dengan pekerjaan gig.
gig worker ya, seperti tadi yang saya sempat contohkan tentang ojek online dan sebagainya. Kemudian yang sedang hangat juga dibahas tentang green economy, bagaimana pekerja blue collar ini di kondisi green economy yang sedang banyak dibahas misalnya. Mungkin ini yang jadi bagian dari penelitian ini dan merangkum semuanya ini bahwa saya mengutip sebuah quotes di sini bahwa data adalah sebuah ringkasan ya dari ribuan cerita. Jadi bagaimana kita menceritakan kisah-kisah tersebut untuk membuat data ini bisa berbicara. Dan ini yang terjadi pada data Sakernas yang kita pegang sehari-hari di kantor, Bapak Ibu. Ternyata ini bisa menceritakan ribuan cerita dan harapannya bisa kita ceritakan supaya membuat data ini menjadi lebih bermakna. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Mbak Dia Sujiati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kristiayu. Kita semua oplos untuk narasumber kita pada siang hari ini. Monggo dari para hadirin yang ada pertanyaan kami persilahkan bisa raise hand. Apakah sudah ada yang raise hand? Atau kalau saya tidak dapat melihatnya di layar, barangkali Bapak Ibu bisa Saya, aktifkan Mbak. audio. Oh, Saya, nggih, monggo Pak Artatias. Monggo Pak iya, dipersilakan. iya. Daripada nggak ada yang nanya ya, Mbak. Saya nanya, Mbak Anita, selamat ya, Mbak. Telah lulus. Habis ini suaminya yang tugas belajar. Selamat, Mbak. Ini, Mbak, saya kan hanya, ini kan Mbak kan sudah tesis, sudah wisuda, sudah lulus ya. Saya hanya ngelihat judulnya aja ya, Mbak, ya. Hanya ngelihat judulnya aja. Pengaruh jaminan pensiun terhadap keputusan bekerja. Keputusan bekerja, saya bekerja apa enggak? Penduduk lanjut usia. Kalau saya pengertiannya, ini penduduk lanjut usia yang ingin bekerja, ada pengaruh jaminan pensiun. Itu kalau saya melihatnya judulnya itu. Mohon maaf ya, Pak. Daripada nggak ada yang nanya, Pak. Makasih. Monggo ditunggu pertanyaan lagi lainnya. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Mbak Anita. Nah, Oh, yang ada ingin pertanyaan ke Mbak Kristi, dipersilahkan. Kalau belum sekal- ada, sambil sekaligus menunggu. saja, Mbak Kristi, nggak ada yang nanya ini. Nggak ada yang nanya, Mbak. Kalau masalah pekerja blue collar, ya fenomena itu sudah lama terjadi di Provinsi Bali, Mbak. Sudah ada Provinsi Bali. Jadi pekerja kasar itu tukang bangunan, petani, itu di Bali biasa, gitu, biasa bagi mereka. Dan justru perempuan yang bekerja sebagai blue collar-nya. Lalu masalah jaminan-jaminan untuk apa itu, kayaknya mereka nggak perlu menuntut ya, Mbak, ya. Ya disamakan aja dengan laki-lakinya. Makasih. Baik, kami persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk menanggapi dari Pak Artatias. Iya. Terima kasih Pak Arta atas Ah, pertanyaannya. Jadi ya memang hal ini mulai dari uh, kenapa lansia di Indonesia itu memutuskan bekerja. Sebenarnya bekerja untuk lansia itu suatu hal yang positif. Itu bisa kita anggap sebagai bonus demografi kedua. Jadi ya, lansia itu produktif, itu akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Tetapi yang kita garis bawahi tadi pada saat sebelumnya sudah saya lampirkan, dinamika Indonesia ini berbeda jauh dengan negara-negara lain, Jepang, Filipina atau yang lainnya. Itu eh, pada negara-negara tersebut, pada usia lanjut usia, lansia itu cenderung untuk
tidak bekerja dan konsumsinya relatif bertahan. Sementara Indonesia ini memiliki karakter yang berbeda karena dominasi sektor informal kita dan memang pendidikan kita yang rendah. Jadi bisa dibuat suatu hubungan apakah jaminan pensiun itu mempengaruhi keputusan lansia bekerja di Indonesia. Karena untuk di Jepang misalnya, tabungan hari tua mereka sudah cukup baik. Mereka bekerja pada sektor yang bisa saving untuk hari tua. Sedangkan di Indonesia ini ibaratnya untuk bertahan hidup aja, besok makan apa, itu masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Jadi sedikit sekali penduduk Indonesia itu yang mempunyai tabungan atau mempunyai jaminan pada masa lansianya. Nah, mungkin pada saat ini di Indonesia, lansia itu belum menjadi permasalahan serius, belum menjadi permasalahan yang mengakibatkan ekonomi Indonesia itu terganggu. Tapi yang kita harus hati-hati, saat ini Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi. Jadi mayoritas penduduk kita pada usia produktif. Nah, nanti 2050 yang usia produktif ini akan bergeser ke usia lansia. Nah, ini Indonesia harus bersiap karena ketidaksiapan kita terhadap kebijakan yang ke depan ini seperti lansia, ini tidak dipungkiri akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, dari situ eh, saya berdiskusi dengan eh, dosen dan lain-lain lebih meneliti kepada jaminan pensiun terhadap eh, keputusan bekerja lansia dan hasilnya signifikan. Berarti sebenarnya jaminan pensiun di Indonesia itu membantu lansia untuk memutuskan tidak bekerja. Jadi mungkin menjalani hobi atau menjalani kegiatan-kegiatan yang lebih ringan. Tapi ketika tidak memiliki jaminan pensiun, terus pendidikannya rendah, berjenis kelamin laki-laki, itu tadi terlihat hampir 90% masih bekerja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Makasih Mbak Anita. Sekarang Mbak Kristi Ayu. Iya, Bapak. Mohon izin, Mbak Dia. Langsung saya jawab, nggih. Ya, Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Arta atas pertanyaannya. Luar biasa diskusinya Bapak. Baik, terima kasih masukannya Pak. Memang ketika kita bicara kearifan lokal, jadi seperti di Bali, sudah punya ceritanya sendiri dan memang dari dulu begitu ya ya memang itu sudah terjadi dari dulu di Bali. Nah, penelitian ini coba oh, mengambil skup secara nasional dan berbicara tentang tadi dari analisis yang saya sampaikan bicara tentang peluang ke depan. Jadi yang menjadi titik berat memang masih butuh Pak digali dalam penelitian yang lebih lanjut. Tadi hmm, seperti saya contohkan adalah pekerja-pekerja blue collar yang gig worker gitu. Jadi seperti tadi saya contohkan misalkan perempuan-perempuan yang jadi bekerja sebagai ojek online dan sebagainya. Nah, untuk contoh-contoh seperti itu, nah perlu nih di bukan berarti menuntut ya karena memang mereka juga pekerja gig, tapi ada baiknya jika disiapkan juga gitu ya, skema untuk menghadapi itu dengan menyediakan misalnya fasilitas yang tersedia baik untuk perempuan, akan ada lounge ya atau tempat mangkal lah dalam tanda kutip ya. Kalau mangkal bapak-bapak biasanya bisa di warung-warung kopi. Nah, kalau perempuan mungkin bisa disediakan tempat-tempat tersendiri. Tapi sifatnya ini adalah bentuk policy recommendation atau rekomendasi kebijakan seperti apa sih yang bisa dikerjakan penelitian ini. Banyak kebijakan yang lain atau hal-hal rekomendatif yang lain tentunya juga masih banyak dan tidak terbatas pada yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu Pak Arta. Terima kasih Pak. yuk, Banyak. makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Kristi dan juga Mbak Anita. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, izin saya ya yang menanggapi. Jadi bukan karena tidak ada yang tanya, tapi memang karena materi yang disampaikan oleh kedua teman-teman kita ini luar biasa. Applicable sekali menurut saya, terutama untuk menyelesaikan problem di negara kita ini. Yang mana tadi statement Mbak Anita itu saat ini ekonomi kita belum terganggu karena adanya lansia. Yang seharusnya tadi itu dikorelasikan dengan state di awal bahwa lansia itu harusnya nggak cuma tanggung jawabnya negara, tapi bukan hanya saja tanggung jawabnya anak-anak, tapi kan negara juga ya. Berarti karena nanti dari penelitiannya teman-teman berdua ini bisa lebih
bisa lebih diper apa ya istilahnya lebih kayak saran-saran terkait kebijakan buat buat stakeholder. Kayaknya lebih ke sana ya karena apa ya bagus sekali tadi itu bahasanya. Cuman memang secara pribadi kalau kita belajar di sini untuk paham detail ya perlu belajar lama karena teman-teman sendiri belajarnya aja sudah berapa tahun itu untuk membuat tesis yang luar biasa sekali pada siang hari ini. Nah, kalau itu sih yang ingin saya sampaikan. Kemudian kalau masih ada yang ingin ditanggapi, ada yang ingin pertanyaan lagi, kami persilahkan. Saya Mbak dia. Oke, monggo Kalau saya silakan dengar Pak. dia, Kedengeran tapi saya tidak tahu ini dari mana nggih. ini dari Lumajang tapi hujan deras nih. Oh, nggih Pak, monggo saya persilakan Pak. Pak Zainal ya? Jadi bersaing dengan suara hujan. Oh, Pak Son, ngapunten. Oke. Monggo Pak Eh, Son. ya, selamat ya untuk Mbak Anita dan Mbak Kristina yang sudah gabung ya. Ini merupakan syarat untuk Sepertinya suaranya kalah Pak Son dengan hujan. Apakah Pak Son masih tergabung? Di sini kami tidak mendengarkan suaranya Pak Son Haji. Sementara kita pending dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Son Haji, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Atau mungkin izin dituliskan di chat Pak Son. Baik, sepertinya hujan deras mengalahkan sinyal ya di Lumajang. Saya persilahkan kepada penanya yang lain. Nanti biar Pak Son menyambung jika sudah tergabung kembali. Monggo. Atau suara saya malah yang tidak terdengar. Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Oh, oke. Berarti ini Pak Son yang hilang ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, atau mungkin pertanyaannya bisa disambungkan di chat. Jika teman-teman semua yang hadir pada hari ini motivasi. Mbak Dia terputus ya tadi. Iya, Pak. Baru mau saya japri, Pak, Oh, Pak, untuk ada waktu Mas meneruskan pesan. Tuh. Ada waktu Bapak sudah selesai nih. Masih ada waktu, Pak. Sekarang Oke, sudah saya nyambung, teruskan monggo. ya. Ya, Jadi, diulangi lagi, Pak. oke, oke. Jadi angkat topi untuk teman-teman yang sudah tampil hari ini. Kemudian tadi ada terkait dengan blue collar ya, yang katakanlah kalah bersaing dengan yang punya IT, yang ke white collar. Jadi gini, Mbak Anita, apakah ada dalam tulisan Anda mengapa kok banyak blue collar-nya di pekerja kita? Yang saya lihat untuk di Indonesia itu eh, terutama tiga hal ini menurut saya adalah poverty. Ya, jadi kemiskinan ya, kemampuan untuk apa namanya pendapatannya itu. Jadi untuk memang ini apa untuk Indonesia ini kebanyakan karena bukan kebanyakan ya, pekerja-pekerja yang SDM-nya rendah ini ya poverty-nya tidak begitu bagus sehingga dia cenderung ke blue collar. Kemudian budaya. Budaya ini juga yang faktor kedua adalah budaya. Budaya adalah eh, eh, biasanya untuk yang punya pekerja informal, umumnya dia akan meneruskan pada keturunannya untuk bekerja yang blue collar juga gitu. Jadi artinya itu yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Karena infrastruktur ini seperti di tempat kami untuk menuju untuk katakanlah SDM yang ber-IT ini sangat terbatas karena infrastrukturnya di sini tidak mendukung, tidak seperti di perkotaan. Mungkin itu tambahan dari saya untuk Mbak Anita. Eh, Kalau tadi ada ya rekomendasi untuk supaya ke arah ke sana. Ya, memang kita dihadapkan kendala yang tiga tadi itu, poverty, kemudian culture, sama infrastruktur.
untuk Putus-putus lagi Pak Son hilang. Mbak Anita. Mbak Anita ini tadi kan ya, eh, eh, memang kebutuhan sekali. Jadi kalaupun itu tidak ada Maaf Pak Son Haji hilang lagi Pak. dia bekerja dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Kalau salah ya mohon maaf. Pak Son Haji mohon maaf kalimat yang untuk Mbak Anita itu belum terdengar Pak. Tadi hilang. Sekarang juga hilang lagi Pak. Pak Son? Baik, yang tadi Pak Son sudah menyampaikan kalimat yang mungkin tidak terdengar di sini. Nanti saya tagih ke Pak Son dan nanti akan saya teruskan ke Mbak Anita karena tadi mentionnya untuk Mbak Anita. Dan apabila tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, maka medali kita pada siang hari ini akan kami tutup dan akan dilanjutkan dengan medali episode berikutnya. Kalau tadi di awal saya bacakan kutipan anonim bahwa belajar itu tidak mengenal waktu, maka sebelum menutup acara ini, izinkan saya juga mengutip, tapi dari Keep Up. Dari Keep Up pada perilaku kinerja, indikator kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui medali pada siang hari ini dapat menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi kita guna mengikuti dan menjawab tantangan dari stakeholder yang selalu berubah. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti medali. Kami dari Panitia Penyelenggara Medali dari tim Zona Integritas BPS Provinsi Jawa Timur, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Zoom akan ditutup oleh host. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Dia Sujianti. Sujiati. Yati. Ya, monggo dapat meninggalkan ruang Zoom dan nanti akan ditutup oleh host. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.